saya Aneka Wijaya dan saya masih bersama dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Berikutnya dari sektor kesehatan, ini juga menarik. Uni Emirat Arab akan mengajak bekerja sama vaksin, PCR, juga farmasi. Nanti seperti apa, Pak? Ya, ini dengan vaksin, mereka dengan Sinopharm pakai platform RMNA. Itu saya kira jalan sekarang, dan kita berharap sih tahun depan sudah mulai produksi. Kalau pengadaan untuk kita sendiri, sekarang Sinopharm juga pengen bantu, nggak ada masalah, tinggal kita beli aja. Nah, kemudian mengenai kesehatan ini memang kita mau reform, pelajar dari pengalaman kemarin ini, kita mau reform supaya kita tidak impor terlalu banyak lagi alat-alat kesehatan maupun obat-obat. Jadi kalau bisa kita tahan sampai berapa puluh persen, saya kira bagus. Jadi sekarang ini kan kita sampai masih 85-90% import ya. Jadi kalau kita bisa 85-90% itu sudah buatan dalam negeri kan sudah super baik. Tapi di dalam negeri sendiri Bapak lihat sudah siap? Ya harus siap dong. Siap nggak siap itu kan kita harus bukan, Anet. Ya, apa ada punya pilihan? Kita masa mau seperti dengan India kemarin. Pas dia lagi lockdown, kita minta AstraZeneca yang sudah kita tanda tanganin, dia bilang nggak bisa di-deliver. Ya itu gimana itu? Ya itu kira-kira yang jadi isu-isu kita. Tapi saya sih nggak lihat ada masalah sih, jalan bagus kok. Kalau untuk yang kesehatan sendiri ini Pak Luhut, ini nilai investasinya berapa sih Pak? Apakah di luar yang 630? Ya masuk di situ dah itu, kira-kira sekitar situ. Karena kita tadi alat-alat kesehatan, terus kemudian obat-obatan, itu jadi proyeksi kita. Kisarannya berapa Pak dari 637? Udah saya nggak tahu persis angka, udah terlalu banyak angkanya itu, Anet, jadi saya nggak mau, otak saya pakai untuk hitung-hitung. Oke, artinya untuk kerjasama dengan Uni Emirat Arab menggunakan Sinopharm, apakah ini yang akan menjadi vaksin yang diterima oleh Indonesia? Ada, jadi sekarang itu yang Sinopharm sudah ada, walaupun basisnya sama kan RMNA ya. Nah, kita merah putih ada juga pakai teknologi lain. Kemudian ada juga dari Cina lain atau dari Amerika itu Merck maupun dari itu juga Pfizer juga mereka mau. Terutama ini kan kalau kita lihat negara tetangga kita juga sudah mulai naik lagi nih Pak kasusnya karena ada Delta Plus begitu. Ini kan jadi khawatir masyarakat kita. Ya kita harus semua hati-hati. Jadi seperti saya bilang kemarin, kenapa kita biar di PCR dulu. Supaya kita yakin bahwa dalam satu pesawat tuh nggak ada yang COVID gitu. Tapi kan ada orang bilang, wah ini kita sudah aman kok. Ya aman, tapi sekarang ini kan persoalannya mulai dari 2 orang bisa berkembang kemana-mana. Jadi kadang-kadang tuh percayalah pemerintah tuh udah melihat semua angle yang terbaik buat rakyatnya. Gak mungkin lah kita membuat satu aturan yang data kita belum lengkap. Apakah penurunan kasus COVID-19 kita di dalam negeri ini menjadi salah satu pertimbangan dari Uni Emirat Arab juga Pak? Ya mereka sangat hormat, bukan hanya mereka sih, banyak negara-negara saya ke Amerika kemarin, ke Eropa, Inggris, mereka sangat appreciate bahwa Indonesia mampu mengendalikan COVID-19. Saya bilang belum mengendalikan sih, udah nurunin. Kita mesti tunggu dulu nih berapa bulan ke depan ini gitu loh. Ya, tapi karena obatnya sudah dapat, nih mudah-mudahan dia akan terkirim 1 bulan dari sekarang. Ya mestinya sih kita oke lah. Dengan adanya penurunan kasus COVID-19 ini tadi Bapak katakan akan menarik juga negara-negara lain begitu. Selain Uni Emirat Arab, yang mana yang menjadi target Indonesia? Ya sebenarnya dengan hubungan kita sekarang dengan Inggris ya, kemarin waktu Presiden baru ke Glasgow, saya juga ke London ketemu Prime Minister Boris, kemudian kita bicara mengenai mereka join kita katoda dengan kursor investasi di Indonesia dan investasi di UK, sehingga nanti baterai yang dari UK bisa nanti ekspor ke European Union. Itu jalan juga bagus. Terus kemudian kita bicara London Stock Exchange dengan kerjasama Indonesian Stock Exchange untuk tadi carbon credit, carbon trading ya. Ini saya pikir juga jalan. Jadi pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan Prime Minister Boris di
Glasgow juga sangat bagus hasilnya karena follow up dari semua ini. Jadi saya pikir ya overall kunjungan tadi di Inggris, kemudian di Roma dan juga di Abu Dhabi, saya pikir berjalan sangat baik sekali. Jadi kita bisa melihat betapa presiden itu mendapat penghormatan, penghargaan dari kepala negara itu dengan Presiden Biden misalnya. Biden itu seperti saya mau bilang itu curhat pada Presiden Jokowi. Jadi artinya menyampaikan juga beberapa ya seperti ya pikiran-pikiran dia lah, kalau nggak bilang keluhan-keluhan mengenai beberapa macam. Dan seperti COVID begitu Pak? Ya mengenai COVID, mengenai banyak hal lah gitu. Jadi karena mereka sangat apresiasi pemerintah Indonesia menangani COVID itu dengan baik. Dan saya kira selama waktu saya diperintah Presiden ke London, saya ketemu menteri-menterinya juga, mereka melihat bahwa Indonesia itu menangani COVID itu dianggap sangat cepat. Walaupun bukan pekerjaan mudah gitu. Jadi kita bersyukur punya kepala negara yang bisa dengan cepat bereaksi, membuat program untuk penanganan masalah COVID dan ekonomi yang itu satu sama lain berkait. Dari negara-negara tersebut, Inggris, Amerika Serikat, yang mana yang kira-kira akan memberikan investasi jumbo lagi ke Indonesia? Ya saya pikir juga banyak dengan saya kira bukan soal jumlah investasi aja ya Anet ya. Dengan Inggris ini kan baru pertama kali ini bisa London Stock Exchange dengan Indonesia Stock Exchange itu jadi kerjasama dalam trading, carbon trading ya. Dan itu membuat kita sebagai negara yang punya paling banyak carbon credit, kita kan punya hampir mungkin 70% dunia punya ada di kita. Jadi dengan begitu kita memainkan peran kita dengan pas. Kadang-kadang kita itu kan tidak tahu bahwa kita sakti. Nah, jadi kita harus bilang juga keluar straight dari diplomasi kita harus lugas, straightforward gitu. Dan itu saya lakukan juga. Sehingga menurut saya ya mereka menghormati kita dan saya manfaatkan hubungan presiden yang baik dengan Biden, dengan Presiden Biden, dengan Prime Minister Boris, dengan Crown Prince Mohammed bin Zayed, dengan you name it lah. Sekali lagi bahwa Presiden punya hubungan baik sehingga kita pembantunya bisa segera menerjemahkan itu dalam bentuk-bentuk konkret investasi ke Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.